Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nuraisya dari kelas 12 MIPA 4. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang soal rangkaian dua loop. Sebelum masuk ke soal, kita harus memahami tentang hukum Kirchhoff. Hukum 1. Kirchhoff menyatakan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya nilai kuat arus listrik yang masuk melalui titik cabang sama dengan nilai kuat arus listrik yang keluar melalui titik cabang. Lalu hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Rumus ini akan kita gunakan untuk mengerjakan soal rangkaian dua loop. Selanjutnya tentang perjanjian tanda GGL. Yang pertama yaitu jika arah kuat arus listrik searah dengan loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL adalah positif. Bisa kita lihat bahwa ini tanda kuat arus listrik bertemu dengan potensial tegangan positif terlebih dahulu, maka nilai GGL-nya positif. Lalu yang kedua, jika arah kuat arus listrik searah dengan loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL-nya negatif. Selanjutnya perjanjian tanda kuat arus listrik atau I. Yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan loop, bisa kita lihat di sini, kuat arus listriknya searah dengan loop, maka tanda kuat arus listriknya yaitu positif. Yang kedua, jika arah kuat arus listrik berlawanan arah dengan loop, bisa kita lihat bahwa loopnya ke arah sini dan kuat arus listriknya ke arah sini, maka tanda kuat arus listrik atau I-nya yaitu negatif. Soal rangkaian dua loop yang pertama, bisa kita lihat ini bentuk rangkaian dua loopnya, lalu kita diminta menentukan I1, I2, dan I3. Langkah pertama yaitu kita tentukan arah putaran loopnya. Saya ingin arah putaran loopnya seperti ini, ke arah dalam. Lalu selanjutnya kita tentukan persamaan yang pertama dari hukum 1 Kirchhoff, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita temukan bahwa I1 ditambah I2 sama dengan I3. I1 sama I2 itu merupakan I masuk dan I3 merupakan I keluar. Lalu persamaan I1 ditambah I2 sama dengan I3 ini bisa kita ubah menjadi I1 sama dengan I3 min I2. Lalu masuk ke penyelesaian loop 1. Rumusnya yaitu dari hukum 2 Kirchhoff, sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nilai E-nya yaitu min 27. Mengapa negatif? Karena bisa kita lihat bahwa di sini sesuai arah putaran loop bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, makanya menjadi min 27. Lalu ditambah dengan I1 ini 3 ohm, lalu ditambah dengan I3 yaitu 12 ohm. Nah, sama dengan 0. 3I1 ditambah 12 I3 sama dengan 27. Min 27 di sini pindah ruas. Lalu selanjutnya kita sederhanakan persamaan 3I1 ditambah 12 I3 sama dengan 27 ini dengan kita bagi dengan 3. Jadinya 3I1 dibagi 3 menjadi I1, 12 I3 dibagi 3 menjadi 4 I3, dan 27 dibagi 3 sama dengan 9. Selanjutnya loop 2. Loop 2 nilai E-nya min 8 karena sama seperti loop 1 bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu arah putarannya, maka menjadi min 8 ditambah dengan I2. Kita bisa lihat di sini I2 dikali dengan nilai hambatannya yaitu 4, jadinya 4 I2. Lalu I3 hambatannya 12 ohm, I3 dikali 12 jadinya 12 I3 sama dengan 0. Lalu min 8 kita pindah ruaskan ke sini, jadinya 4 I2 ditambah 12 I3 sama dengan 8. Persamaan ini kita sederhanakan dengan dibagi 4. 4 I2 dibagi 4 jadi I2, 12 I3 dibagi 4 jadi 3 I3, dan 8 dibagi 4 jadi 2.
Nah, selanjutnya persamaan 2 tadi kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, yaitu nilai I1 ini kita ubah menjadi I3 min I2. Ini jadinya I3 min I2 ditambah 4I3 sama dengan 9. I3 ditambah 4I3 menjadi 5I3, lalu kita tulis ulang min I2 sama dengan 9. Jadinya persamaan 2 berubah dari sini menjadi ini. Langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2-nya kita tulis ulang 5I3 min I2 sama dengan 9. Lalu 3I3 ditambah I2 sama dengan 2. Ini persamaan 3. Kita eliminasi nilai I2-nya, kita coret. Min I2 ditambah I2 habis nilainya, lalu 5I3 ditambah 3I3 hasilnya 8I3, 9 ditambah 2 sama dengan 11, 8I3 sama dengan 11, berarti I3 sama dengan 11 per 8 ampere. Selanjutnya kita substitusikan nilai I3 ini ke persamaan 3. Persamaan 3 yaitu I2 ditambah 3I3 sama dengan 2. Kita substitusi nilai I3-nya yaitu 11 per 8, jadinya I2 plus 3 dikali 11 per 8 sama dengan 2. Jadinya 33 per 8. I2 sama dengan 2 min 33 per 8. Nilai 33 per 8 ini kita pindah ruaskan, jadinya negatif 2 min 33 per 8. Sama dengan 16 dikurang 33 per 8. Hasilnya berarti I2 sama dengan min 17 per 8 ampere. Lalu selanjutnya kita substitusi nilai I2 dan I3 ini ke persamaan 1 untuk menentukan nilai I1. I1 sama dengan I3 min I2, 11 per 8 min 17 per 8 sama dengan min 6 per 8. Kita sederhanakan menjadi min 3 per 4. Jadinya nilai I1 sama dengan min 3 per 4. Kita simpulkan bahwa nilai I1 adalah 3 per 4 ampere. Tanda negatifnya itu min 3 per 4 menunjukkan bahwa arah arus berlawanan. Jadinya min 3 per 4-nya bisa kita abaikan karena itu cuma menunjukkan arah arusnya berlawanan. Nilai aslinya itu cuma 3 per 4 ampere tanpa tanda negatif. Lalu nilai I2 17 per 8 ampere sama seperti I1, kita abaikan nilai negatifnya, dan nilai I3 sama dengan 11 per 8 ampere. Yang kedua yaitu masih tentang rangkaian dua loop. Kita bisa lihat ini gambar rangkaian dua loopnya. Kita diminta menentukan nilai I1, I2, dan I3. Langkah penyelesaiannya yang pertama kita harus menentukan arah putaran loopnya dulu. Di sini saya menentukan arah putaran loopnya seperti ini. Loop 2-nya juga sama. Lalu setelah menentukan arah putaran loopnya, kita menentukan mana arus listrik yang masuk dan arus listrik yang keluar. Di sini sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti ini I1 dan I3 merupakan sigma I masuk dan I2 merupakan I keluar. Jadinya I1 ditambah I3 sama dengan I2. Atau persamaannya bisa kita ubah menjadi I3 sama dengan I2 min I1. Ini menjadi persamaan yang pertama. Lalu sekarang kita mencari nilai dari loop 2. Ini rumusnya sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Ini nilai E-nya yaitu min 6 dari sini. Kenapa nilainya min 6? Karena bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, maka sesuai perjanjian tanda GGL, nilai GGL-nya negatif, jadinya min 6. Ditambah hambatannya ada 0,5 ditambah 2,5 ditambah 4, lalu dikali dengan I1 ditambah ini I2, 2I2, jadinya min 6
ditambah 0,5 ditambah 2,5 ditambah 4 yaitu 7 dikali I1 jadinya 7I1 ditambah 2I2 sama dengan 0. Maka min 6 nya ini kita pindah ruaskan jadinya 6, jadinya persamaan 2 7I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Lalu sekarang kita mengerjakan yang ada di loop 2, rumusnya masih sama, sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nilai GGL-nya negatif, yaitu min 4, karena sesuai dengan arah putaran loopnya. Di sini bisa kita lihat bahwa bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, makanya menjadi min 4 volt. Lalu min 4 ditambah 0,5 ditambah 1,5, ini nilai R-nya atau nilai hambatannya. Bisa kita lihat ini hambatan dalamnya 0,5 dan ini 1,5 dikali dengan I3 ditambah dengan 2I2. Ini 2I2. Ini hambatannya 2 dikali dengan I2. Lalu selanjutnya kita tambah 0,5 ditambah 1,5 hasilnya 2 dikali dengan I3 menjadi 2I3. Lalu min 4 ditambah 2I3 ditambah 2I2 sama dengan 0. 4-nya kita pindah ruaskan jadinya 2I3 ditambah 2I2 sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan nilai I3, kita substitusikan persamaan 1 ini ke sini. Jadinya 2I3 menjadi 2 dikali I2 min I1 ditambah 2I2 sama dengan 4. Ini kita kali pelangi 2 dikali I2, 2I2, 2 dikali min I1 menjadi min 2I1 ditambah 2I2 sama dengan 4. Lalu kita operasikan 2I2 ditambah 2I2 sama dengan 4I2 min 2I1 sama dengan 4. Kita sederhanakan persamaan ini dengan kita bagi 2. 4I2 dibagi 2 menjadi 2I2. Min 2I1 dibagi 2 menjadi min I1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadinya persamaan 3, 2I2 min I1 sama dengan 2. Langkah selanjutnya kita substitusi. Langkah selanjutnya yaitu kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 yaitu 7I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Persamaan 3 min I1 ditambah 2I2 sama dengan 2. Karena nilai I2 di persamaan 2 dan 3 sama-sama 2, maka langsung kita coret 2I2 dikurang 2I2 habis. Lalu ini 7I1 min I1, karena min ketemu min jadinya 7I1 ditambah I1 menjadi 8I1, dan ini 6 dikurang 2 sama dengan 4, jadinya 8I1 sama dengan 4. I1 sama dengan 4/8, I1 sama dengan 1/2 ampere. Lalu kita masukkan nilai I1 ke persamaan 3, jadinya 2I2 min I1 sama dengan 2. 2I2 min kita masukkan nilai I1-nya 1/2 sama dengan 2. 2I2 sama dengan 2 plus 1/2. Ini min 1/2-nya kita pindah ruaskan ke sini. Lalu 2I2 sama dengan 5/2. Jadinya I2 sama dengan 5/4 ampere. Lalu nilai I1 dan I2 yang sudah kita dapatkan kita masukkan ke persamaan 1 untuk menentukan nilai I3. I3 sama dengan I2 min I1. I2-nya 5/4, I1-nya 1/2. 5/4 dikurang 1/2 yaitu 3/4 ampere. Jadinya nilai I1 adalah 1/2A, nilai I2 5/4A, dan nilai I3 3/4A.